Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Kalau ibu tanya kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Bisa? Ya, pinter. Apa kabar anak-anak? Kurang semangat nih. Coba yang lebih semangat lagi jawabnya. Apa kabar anak-anak? Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Iya, pinter. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Oh, dia sakit. Ya udah, nggak apa-apa. Kemudian kemarin kita belajar apa? Ada yang tahu nggak kemarin kita belajar apa? Masa sih nggak ada yang tahu? Ayo cepet, kemarin kita belajar apa? Nggak ada belajar ya semalam, nggak ada dibuka lagi buku catatannya. Iya, kamu pinter. Semalam kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, siapa yang tahu? Coba ada yang tahu nggak berbicara itu apa? Coba jelaskan. Kemarin kan ibu udah jelaskan. Coba kalian mengulang kembali apa itu berbicara, apa itu strategi. Ini kalau nggak ada yang mau, ibu tunjuk ya satu-satu biar maju, biar ada yang maju. Ya udah, coba kamu, apa itu berbicara? Iya, pinter. Kalau kamu, apa itu strategi? Ayo, apa itu strategi? Gak ada belajar ini semalam. Yaudah, ibu kasih, coba kamu, apa itu strategi? Pinter, gimana contoh strategi? Kita menyusun strategi membaca itu. Iya, anak-anak ibu hari ini pinter semua. Dan selanjutnya ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Kita belajar apa hari ini? Kita belajar meningkatkan kemampuan membaca dan keterampilan membaca. Nah, udah tahu kan pasti? Apa itu meningkatkan kemampuan membaca? Coba kamu, apa meningkatkan kemampuan membaca? Kalau keterampilan membaca apa? Gak tahu juga. Baik, didengar ya, disimak ya. Ibu akan menjelaskan tentang kemampuan membaca dan keterampilan membaca. Cara meningkatkan kemampuan membaca. Menurut kalian gimana cara meningkatkan kemampuan membaca itu? Bagaimana? Iya, dengan sering-sering kita membuka buku, kita sering-sering membaca tulisan di buku, kita sering membaca buku di dongeng. Itu bisa juga kita meningkatkan kemampuan membaca kita.
zaman sekarang gak ada lagi, jarang siswa yang mau membaca. Mereka lebih senang kepada HP, bermain game. Jadi kalian jangan kayak gitu. Jadi kalian tuh harus mempunyai kemampuan membaca kalian tuh tinggi gitu. Kemudian ibu menjelaskan sedikit cara meningkat kemampuan membaca. Cara meningkatkan kemampuan membaca yaitu keterampilan yang bersifat pemahaman dan bersifat mekanis. Yang pertama ada bersifat pemahaman, yaitu memahami pengertian sederhana, memahami makna, memahami penilaian, dan memahami kecepatan. Dari membaca yang bersifat fleksibel, yang kedua bersifat mekanis, yaitu memahami dalam mengenal bentuk huruf-huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, dan pengenalan bentuk-bentuk huruf. Salah. Pengenalan hubungan pola eja dan bunyi. Dari penjelasan yang ibu jelas tadi, ada 6 sifat untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Kemampuannya itu, yang pertama ada kemampuan pada aspek ingatan atau pengetahuan. Yang kedua ada kemampuan pada aspek analisis. Yang ketiga ada kemampuan aspek pada evaluasi. Yang keempat ada kemampuan pada aspek aplikasi. Yang kelima ada kemampuan pada aspek pemahaman. Yang keenam ada kemampuan pada aspek sintesis. Nah, tugas seorang guru itu apa? Ya, selain mendidik, terus selain membimbing apa? Ya, tugas seorang guru itu mendidik, membimbing, serta membantu siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka. Kemampuan-kemampuan dimiliki oleh siswa, misalnya nih si Ani, dia sangat menggemar membaca. Jadi tugas seorang guru itu yang makin meningkatkan kemampuan dia untuk membaca gitu. Terus guru tuh harus membantu siswa untuk memahami makna struktur-struktur kata atau kalimat yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Yang kemudian guru mengajarkan kepada siswa untuk menanyakan ide pokok dari suatu paragraf untuk meningkatkan kalimat yang kurang baik, dan guru menyuruh siswa untuk membuat suatu rangkuman. Nah, ibu sering kan menyuruh kalian membuat rangkuman, yaitu karena supaya kalian itu terbiasa untuk membaca. Kalau enggak ibu suruh membuat rangkuman, menulis rangkuman, kalian enggak pernah membaca, enggak pernah mau membuka buku kalian. Kemudian guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang pengertian kiasan, ungkapan, pepatah, atau kata-kata peribahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian guru bisa membantu siswa memperkaya kosakata, misalnya memperkenalkan sinonim, memperkenalkan awalan, mengira-ngira makna kata dari konteks atau hubungan, dan menjelaskan arti suatu kata yang abstrak. Kemudian guru tersebut menyuruh siswa dalam membaca dengan waktu yang terbatas. Misalnya nih, ibu menyuruh kamu membaca, buka buku halaman sekian, membaca dalam waktu 1 menit. Kamu udah berapa dapat kosakata dan berapa kata yang telah kamu baca. Kemudian untuk mengingat
meningkatkan kemampuan membaca itu ada 4. Yang pertama ada melatih kemampuan membaca ide pokok dari sebuah wacana. Yang kedua ada setiap kemampuan memahami bagian dari sebuah wacana. Yang ketiga itu ada melatih mengenal kalimat yang tak ada hubungannya dalam wacana. Dan yang terakhir itu ada melatih kemampuan untuk kritis terhadap bacaan dari apa yang telah dibaca oleh siswa. Kemudian sampai di sini ada yang mengerti, ada yang paham, atau yang kurang paham bisa ditanyakan. Meningkatkan kemampuan membaca itu ada 4. Yang pertama ada melatih kemampuan membaca ide pokok suatu wacana. Yang kedua ada setiap kemampuan memahami bagian sebuah wacana. Dan yang ketiga, siapa yang tahu ketiga tuh? Siapa yang tahu ketiga tadi apa yang Ibu sebutkan? Iya, kamu pinter. Yang ketiga itu ada melatih mengenal kalimat yang tidak ada hubungannya dalam wacana. Yang terakhir, ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menjawab? Iya, yang keempat itu ada melatih kemampuan untuk kritis terhadap bacaan. Kemudian pasti dari meningkatkan itu pasti ada faktor-faktornya. Apa faktor-faktor yang bisa membuat siswa itu bisa meningkat kemampuan membacanya? Jadi kalian kalau kalian sudah bisa membaca itu, kalian bisa mengajarkan adik-adik kalian di rumah belajar membaca, kan gitu. Kemudian Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan membaca. Yang udah Ibu jelaskan tadi bahwa membaca itu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan berbagai keterampilan. Peningkatan keterampilan seperti membaca pemahaman, pemahaman itu bukan hal yang mudah bagi kita. Kemudian ada proses pemahaman. Dalam keterampilan membaca merupakan proses yang memiliki berbagai segi serta dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ayo, ada yang tahu nggak apa saja faktor-faktornya? Ayo. Faktor-faktornya itu ada inteligensi, ada motivasi, ada minat dan baca, ada pengaruh dari lingkungan, ada pengetahuan atau pengalaman membaca, maupun kompetensi linguistik yang meliputi penguasaan struktur, tata bentuk, struktur kalimat, dan pemilihan kata tersebut. Jadi, keterampilan membaca pemahaman merupakan keterampilan yang sangat kompleks dan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apabila keterampilan tersebut tidak disukai, dapat dipastikan bahwa pembaca tidak akan memperoleh tingkat pemahaman yang tinggi. Jadi, misalnya nih kalian nih nggak ada minat untuk membaca, kalian nggak suka dengan membaca itu. Jadi kalian dengan tidak membaca itu, kalian tidak bakalan tahu apa-apa, kalian nggak tahu pemahaman kalian itu nggak luas gitu, nggak wawasan. Jadi dengan membaca itu kalian banyak tahu hal, ataupun kalian mengerti banyak hal dengan membaca. Kalau kalian nggak membaca gimana kalian bisa pinter kalau kalian nggak membaca? Kemudian Ibu punya nih cara meningkatkan minat membaca. Siapa yang mau tahu cara meningkatkan minat membaca untuk kalian? Ya pasti mau lah semua, ya kan? Yang pertama itu kita bisa
tersedianya perpustakaan yang dikelola dengan baik. Nah, kita kan di sekolah itu punya tuh perpustakaan. Di perpustakaan itu terdapat banyak buku. Kita bisa tuh membaca jam kosong, kita pergi ke perpus, kita membaca, ya maupun itu buku pembelajaran ataupun dongeng, kita membacanya, puisi ataupun segala apa gitu yang bisa kita baca. Jadi di perpus itu kita ya memang membaca. Kemudian ada promosi gerak gemar membaca di lingkungan sekolah. Nah, kita nih misalnya ada yang membuat gerakan gemar. Apa sih gemar itu? Gemar itu kayak kita suka membaca suatu komunitas. Dari situ kita misalnya nih di taman sekolah tuh ada gemar membaca di lingkungan, gerakan gemar membaca di lingkungan sekolah. Kita bisa datang ke situ, kita membaca, kita pinjam bukunya, kita baca gitu. Jadi dengan itu ya kita lama-lama bakalan terlatih dengan kita mau minat membaca. Kemudian ada nah ini misalnya nih kalian ibu suruh membaca, kemudian kalian ibu kasih hadiah ataupun reward, pasti kalian suka kan? Nah, sekarang ibu akan membuat tugas kalian cari buku apa aja, kalian baca, siapa yang paling banyak halaman membacanya kan akan ibu kasih reward ataupun hadiah. Ayo, siapa yang mau semua kan? Maka dari itu kita harus rajin membaca agar kita banyak mengetahui ilmu-ilmu, kita banyak pemahaman yang kita tahu. Dengan tidak membaca kita jadi bodoh, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu pemahaman, ilmu kita rendah, pemahaman kita rendah. Nah, mulai dari sekarang rajin-rajin kita buat ke perpustakaan, buat kita membaca. Jadi tugas ibu apa yang ibu suruh buat besok, buat minggu depan. Membaca ya, tapi kalian membacanya jangan mentang-mentang ibu kasih reward, ibu kasih hadiah, kalian banyak nih membacanya supaya mau banyak bacanya biar supaya dapat reward dari ibu guru. Gak boleh kayak gitu. Membaca itu kita ya harus dari hati kita sendiri, memang itu kemauan kita, bukan kemauan orang lain, ataupun bukan kita mengharap hadiah dari seseorang. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa tugasnya besok ataupun minggu depan ibu tagih nih tugasnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah udah jelas semua? Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa, kita bersalawat agar kita pulangnya selamat sampai tujuan. Baik, berdoanya bisa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Baiklah, semuanya sudah boleh pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.